Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 15 Oktober. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 21 ayat 2 dan 3. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Tuhan mengukur pemberian kita kepadanya tidak berdasarkan jumlahnya, tapi hubungan dengan milik kita yang masih tersisa. Janda miskin itu tidak lagi mempunyai sisa. Itulah sebabnya pemberiannya lebih besar daripada yang lain. Anak-anak, saya menemukan cerita yang menyentuh hati di sebuah majalah misi Australia belum lama ini, diceritakan oleh Chris Ewan tentang seorang anak laki-laki dari Kepulauan Solomon, namanya Gileni. Ayah Gileni, Pendeta Oti, adalah seorang pengerja misi yang pergi ke Kepulauan Musau, Emirau, Manus, dan Bougainville di Papua sebagai misionaris. Dia berhasil membuka pekerjaan baru di antara orang-orang primitif dan menghabiskan setengah dari hidupnya untuk membawa kebahagiaan dan harapan kepada orang-orang dalam kegelapan. Anak-anaknya lahir di pulau-pulau itu yang asing bagi mereka, maka mereka hanya mengenal sedikit saja sanak keluarganya. Ketika Gileni berusia sekitar 12 tahun, Pendeta Oti tua diberi cuti pulang ke pulau asalnya. Dan dalam perjalanan mereka sampai di Rabaul, kantor pusat misi, malangnya beberapa anggota keluarga Pendeta Oti menderita sakit disentri parah. Meskipun para misionaris telah berusaha sedapat mungkin, tapi sudah terlambat untuk dapat menyelamatkan nyawa Gileni. Dan dia dikuburkan di bawah pohon kelapa di perkuburan desa setempat. Beberapa hari kemudian, Pendeta Oti membawa tas kecil Gileni kepada Nyonya Boam dan berkata, "Tolong berikan ini kepada orang membutuhkan." Gileni tidak lagi membutuhkan buku atau pakaiannya lagi. Dan bila melihat benda-benda ini, kami menjadi sedih teringat Gileni. Di dalam amplop yang berada di atas pakaiannya sebelah kanan terdapat uang sebanyak 10 siling. Gileni telah menabungnya dan itulah semua yang dimilikinya. Ayahnya tak dapat menggunakan uang itu dan mengatakan, "Gileni ingin menjadi misionaris suatu hari nanti, tapi karena sekarang dia tidak dapat menjadi misionaris, saya yakin dia ingin uangnya digunakan untuk membantu orang yang ingin menjadi misionaris menggantikannya." Maka Gileni memberikan semua miliknya. Dan tak diragukan, karena persembahannya beberapa anak laki-laki akan tertolong bersekolah, misionaris bagi orang-orang yang masih duduk dalam kegelapan. Anak-anak, inginkah kamu mengetahui berapa besar persembahanmu? Jangan mengukur pemberianmu, tapi lihatlah berapa banyak sisa yang masih kamu miliki. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami sehingga kami boleh dapat memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.